Halo para teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamura. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah berkunjung ke channel kita, ke channel saya. Dan mudah-mudahan teman-teman jadi berkat dan sehat selalu dimanapun berada. Kali ini saya mau membahas tentang eh, mekanisme pemutusan hubungan kerja ya. Karena banyak teman-teman bertanya, kalau kita di PHK di PHK perusahaan, kita bisa menolak tidak? Kalau kita tidak suka atau tidak sesuai kita rasa, bisa tidak kita protes? Nah, jawabannya teman-teman bisa. Dan ada mekanisme pemutusan hubungan kerja. Perusahaan, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan diperkuat lagi oleh peraturan pemerintah yang dikeluarkan tahun 2021, aturan turunannya sudah mengatur semua mekanisme PHK dan hitungan PHK-nya sudah diatur dengan baik. Apalagi di Undang-Undang nomor 35 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 sudah mengatur semuanya proses dan mekanisme PHK. Jadi perusahaan itu tidak sembarangan mem-PHK ya teman-teman. Jadi teman-teman supaya tahu, perusahaan tidak semerta-merta bisa mem-PHK karena tidak suka atau karena tidak senang dengan karyawan. Tidak bisa, karena ada alasan. Karena banyak prosedur yang harus dijalankan tentang pemutusan hubungan kerja. Jadi teman-teman tidak usah takut. Nah, memang kadang-kadang teman-teman juga merasa, ngapain capek-capek ngurus itu? Kan gitu. Tetapi itu penting teman-teman. Sebagai pengetahuan dan sebagai ilmu untuk kita, dan kalau kita juga mau menjalankan ini sangat baik ya. Dan kalaupun tidak menjalankan juga tidak baik ya, atau kalau yang rugi kan kita sendiri kalau tidak dijalankan. Tapi mending mencari solusi yang baik, win-win solution. Kalau terjadi harus memaksa PHK. Jadi, teman-teman, mekanisme PHK itu adalah seperti ini. Perusahaan tidak bisa serta-merta mem-PHK karyawan, memutus hubungan kerja karyawan. Jadi tidak bisa, karena peraturan pemerintah pun undang-undang sudah mengharuskan atau mengupayakan supaya tidak terjadi PHK. Jadi perusahaan, serikat buruh, ya, serikat pekerja, Disnaker yang mewakili pemerintah mengupayakan dan mengusahakan supaya tidak terjadi PHK. Nah, bila harus terjadi, prosesnya gimana? Nah, dan itu harus ada pemberitahuan teman-teman. Contohnya nih, si A atau saya mau di PHK, ya kan? Tapi saya di PHK itu karena memang tidak terhindarkan lagi teman-teman, tidak terhindarkan. Contohnya perusahaan itu rugi, perusahaan itu pilot, atau kontrak kerja saya habis, atau saya ada pelanggaran, gitu ya, pelanggaran ringan bukan pelanggaran berat. Nah, maka perusahaan harus memberitahukan maksudnya kepada pekerja atau kepada serikat buruh atau kepada serikat pekerja yang ada. Apabila karyawan itu ikut anggota serikat ya, atau serikat buruh, atau kalau tidak ikut, ke karyawan yang bersangkutan harus dikasih tahu. Pengusaha lewat pengurusnya atau HRD memberitahu ke karyawan bahwa dia itu di PHK paling lambat 14 hari sebelum di PHK. Nah, itu yang paling pasti sekarang sudah diperjelas dalam peraturan pemerintah yang terbaru ya, Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah. Maka harus diberitahukan, kecuali ada pengecualiannya, kecuali PHK dalam masa percobaan, atau contohnya saya masuk kerja tapi masa percobaan 3 bulan. Dalam 3 bulan saya tidak perform nih, lalu gagal masa percobaan, tidak dilanjut menjadi permanen. Ingat teman-teman,
Kalau percobaan itu berarti itu dipakai untuk karyawan yang memakai perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tidak kontrak, namanya percobaannya. Kalau PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT perjanjian kerja waktu tertentu itu tidak mensyaratkan kontrak. Jadi orang setiap mensyaratkan percobaan. Kalau kontrak itu tidak mensyaratkan percobaan, teman-teman. Yang mensyaratkan percobaan itu adalah karyawan yang permanen atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, kalau yang berakhir masa percobaannya memang tidak perlu dikasih tahu secara 14 hari, tetapi paling lambat 7 hari harus dikasih tahu ke yang bersangkutan bahwa ini nih si A tidak lulus percobaan. Harus dikasih tahu sebelum habis kontraknya melalui surat resmi. Nah, sama halnya dengan kalau perusahaan mau mem-PHK si A, contohnya. Ini si A kita PHK, kita mau pengurangan karena contohnya jabatan admin. Admin ini kita terlalu banyak, kita mau kurangi admin 2 orang. Kalau tidak kita nanti akan merugi, atau kalau tidak ya tidak sesuai budget, contohnya budget manpower, maka nanti akan dikasih tahu yang bersangkutan akan PHK 14 hari harus dikasih tahu sebelum PHK-nya. Nah, di situ berkesempatan apakah si karyawan menerima PHK-nya atau tidak. Kalau si karyawan menerima PHK, contohnya dia nih, dikasih tahu, dikasih surat sama HRD-nya, kamu mau di PHK dengan alasan ini bagaimana begini bagaimana. Nah, jelas alasan PHK-nya dan karyawan yang bersangkutan menerima, bisa dan harus dikasih tahu ke karyawan yang bersangkutan. Gitu teman-teman. Jadi itu satu prosedur. Jadi tidak bisa asal-asal di PHK ya. Jadi teman-teman yang statusnya bekerja di perusahaan atau mau bekerja atau masih mau melamar, perlulah pengetahuan ini diketahui supaya nanti kalau begitu masuk kerja atau sudah bekerja di perusahaan, jadi tahu aturannya sebenarnya apa sih yang terjadi kalau terjadi pemutusan hubungan kerja dan kalau kita kerja, gitu ya. Jadi harus ini. Nah, bila pekerja atau buruh tidak menolak, maka pengusaha melaporkan PHK tersebut ke Disnaker atau ke Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan yang ada di kabupaten atau di provinsi. Nah, kalau contohnya si A tadi sudah dikasih surat, lalu dia tidak keberatan, ya sudah, dia menerima saja, maka perusahaan lewat HRD atau pengurusnya wajib memberitahukan ke Disnaker provinsi atau kabupaten, dan itu akan didaftarkan ke sana. Gitu teman-temannya. Jadi kalau teman-teman sudah menerima pemutusan hubungan kerjanya, lalu perusahaan sudah mendaftarkan ke Disnaker, teman-teman tidak bisa menuntut lagi. Ingat itu, karena itu sudah didaftarkan ke perselisihan hubungan industrial. Kalau sudah didaftarkan, maka teman-teman tidak bisa lagi menuntut karena sudah menerima, dan nanti akan ada perjanjian bersama yang ditandatangani di atas materai. Gitu teman-teman ya. Jadi itu prosedurnya. Itu yang pertama kalau menerima. Nah, kalau tidak menerima, kan ada seperti itu teman-teman, dikasih tahu, wah ini bapak atau ibu mau di PHK nih, ini hitung-hitungannya, ini alasannya, lalu si karyawan tidak menerima, menolak. Nah, bila pekerja atau buruh itu menolak PHK, maka si ibu atau si bapak, si karyawan yang bersangkutan yang menolak untuk di PHK, dia harus membalas surat perusahaan itu ke perusahaan. Dibalas kepada yang terhormat perusahaan ini bahwa saya menolak di PHK dengan alasan ini. Nah, itu harus dibalas paling lambat 7 hari setelah surat pemberitahuan dari perusahaan ke karyawan diterima, lalu dibaca, tidak menerima, menolak untuk di PHK, tidak menerima di PHK, maka dibalas suratnya, dibalas dan dikasih ke perusahaan. Nah, itu prosedur yang baru teman-teman di peraturan yang baru. Jadi kalau teman-teman di PHK perusahaan dan tidak menerima di PHK atau tidak menerima dengan alasan-alasan tertentu, maka teman-teman harus membalas surat pemberitahuan itu 7 hari
paling lambat selama-lamanya 7 hari setelah surat pemberitahuan diterima dari perusahaan itu. Nah, bila terjadi perbedaan pendapat, nah nanti kan akan di surat itu. Lalu perusahaan memanggil si karyawan lagi, berunding namanya perundingan bipartit. Dua belah pihak, perusahaan dengan perusahaan dengan karyawan berunding. Kalau terjadi kesepakatan, ya terjadi kayak yang pertama tadi, maka harus ada pembuatan PB dan lain itu akan didaftarkan lagi ke Disnaker provinsi atau kabupaten. Nah, kalau contohnya si karyawan tetap menolak karena sudah berunding, menolak, lalu tetap tidak sepakat dan ngotot si karyawan itu, maka mekanisme lain ada lagi, maka akan nanti dimediasi oleh Disnaker. Nah, dimediasi jadi tiga kelompok ya, Disnaker, pekerja atau serikat buruh yang mewakili pekerja, pengusaha yang diwakili oleh HRD-nya. Nah, begitu itu tidak tercapai lagi kesepakatan, dan nanti anjuran-anjuran dari Disnaker ada, anjurannya yang ini, poin A, poin B, poin C, poin ini. Nah, kalau itu tidak terjadi lagi kesepakatan, maka terjadilah nanti penyelesaian PHK-nya dilakukan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial. Nah, perselisihan hubungan industrial ini nanti kita siapkan bukti-bukti untuk disidangkan kembali, apakah nanti di situ sudah terbukti apakah memang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan itu salah, dan bila terbukti maka akan dibatalkan oleh perselisihan hubungan kerja dan pesangon dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi di situ perselisihannya teman-teman. Nah, itu mekanisme yang yang selanjutnya, dan nanti ada beberapa lagi mekanisme tertentu sesuai dengan kasus-kasusnya. Jadi pemberitahuan kerja atau pemberitahuan PHK itu ada juga pengecualiannya teman-teman. Jadi pemberitahuan PHK tidak perlu dilakukan jika. Jadi pemberitahuan PHK dari perusahaan ke karyawan tidak perlu dilakukan atau jika karyawan yang bersangkutan resign. Nah, itu tidak perlu diberitahukan. Terus juga jika berakhirnya kontrak perjanjian kerja tertentu, itu tidak perlu surat pemberitahuan. Terus juga karyawan yang bersangkutan pensiun tidak perlu juga pemberitahuan. Terus karyawan meninggal juga tidak perlu pemberitahuan teman-teman. Jadi kalau contohnya si A itu pensiun, nggak perlu pemberitahuan. Jadi cukup nanti kita panggil, HRD-nya manggil, kasih tahu ini hitung-hitungannya, nanti tanda tangan PB-nya. Jadi nggak perlu pemberitahuan resmi seperti yang tadi saya bilang 14 hari kalau habis masa percobaan 7 hari maksimal. Jadi nggak perlu. Nah, khusus pelanggaran yang mendesak juga tidak perlu pemberitahuan. Pelanggaran mendesak itu contohnya apa? Pelanggaran mendesak contoh teman-teman kedapatan memakai ganja di tempat kerja, itu pelanggaran yang sangat berat dan mendesak, itu tak perlu pemberitahuan, langsung di PHK di tempat boleh. Itu teman-temannya. Atau berbuat zina, teman satu kantor contohnya melakukan hal-hal yang tidak diizinkan atau melanggar undang-undang di kantor, maka itu tidak perlu pemberitahuan PHK, langsung dipanggil dan PHK itu bisa. Dan nanti itu sudah masuk pelanggaran berat ya. Itu teman-teman. Terus jangan salah, aturan-aturan PHK itu prosedur PHK. Terus ada juga PHK yang tidak boleh. Antara Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja yang dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021, bahwa pengusaha dilarang mem-PHK karyawan. Karyawan yang bagaimana? Satu, sakit. Dia tidak bisa melakukan pekerjaannya karena sakit. Itu tadi ya, sakit. Si karyawan yang bersangkutan tidak bisa melakukan pekerjaannya karena sakit. Yang kedua adalah karena kewajibannya oleh negara. Contohnya kewajiban negara itu apa? Pemilu. Nah, karena itu diwajibkan oleh negara, kita harus memberikan suara, maka
kita tidak boleh di PHK karena gara kita tidak datang bekerja karena mencoblos, contoh. Terus kita disuruh atau dipanggil oleh pejabat negara, contohnya dalam rangka kita disuruh mewakili desa atau kecamatan kemana, dan itu nanti diizinkan ya dalam rangka membela atau dalam rangka tugas negara. Tugas negara artinya kecamatan juga ya. Itu terus juga karyawan yang bersangkutan menjalankan ibadah keagamaan seperti naik haji bagi teman-teman yang muslim ya, terus ziarah ke tanah suci bagi yang Kristen, terus juga pekerja menikah itu tidak boleh di PHK. Contohnya si B mau menikah lalu dia tidak masuk kerja, tapi sudah diberitahukan ya sebelumnya, biasanya kita beritahukan sebelumnya, maka tidak boleh di PHK gitu. Terus juga ini yang teman-teman perlu ketahui, di Undang-Undang 13 2003 dan Peraturan Pemerintah tahun 2021 nomor 35 juga menguatkan ini. Tidak boleh mem-PHK karyawan apabila ada memiliki hubungan darah dengan satu kantor. Satu kantor dengan bersaudara boleh. Suami istri dalam satu kantor boleh menurut undang-undang. Saya punya pacar dalam satu kantor, terus kami menikah jadi suami istri, boleh. Sesuai undang-undang diperbolehkan dan itu dilarang di PHK. Dan di Undang-Undang nomor 35, PP nomor 35 tahun 2001 itu dikuatkan bahwa tidak boleh perusahaan membuat dalil bahwa diatur di PP, diatur di PKB atau diatur di perjanjian kerja si karyawan yang memiliki hubungan kerja tidak boleh bekerja di perusahaan. Itu lagi tidak boleh lagi sekarang karena bebas sudah sekarang. Bebas dalam artian bebas teratur ya teman-teman, sesuai dengan aturan. Bukan karena kalau suami istri satu kantor lalu mereka bebas ngapa-ngapain, tidak bisa. Tetap aturan kantor berlaku. Tetapi bahwa mereka boleh bekerja di situ sebagai suami istri boleh. Kakak beradik boleh. Itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Itu teman-teman masalah tadi aturan PHK, masalah prosedur PHK teman-teman sudah tahu. Jadi mekanisme PHK itu ada. Nah, prosedurnya adalah, coba nanti teman-teman bisa lihat di diagram ini ya. Diagramnya ini ada, saya bikin diagram di sini. Teman-teman boleh baca diagram ini. Saya harap ini teman-teman bisa jelas ya melihat diagram yang di samping ini. Oke, teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Jika ada pertanyaan perihal ini dan jika ada masukan, silakan. Bagi teman-teman yang baru ini kita sama-sama belajar. Kalau sudah yang senior dan sudah paham, apalagi mungkin bagian undang-undang perselisihan tenaga kerja, mungkin sudah paham. Jadi mohon maklum dan mohon masukannya juga ke channel ini jika memang ada yang kurang lengkap. Begitu teman-teman. Jadi tetap saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan komen di channel Tim Sonsi Mamora. Terima kasih. Salam.